Ya, selamat sore Ibu dan teman-teman rekan sekalian. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Roy Hartono Ghazali, NPM 250201020300. Kelas MJ702 dari PJJ Manajemen. Dosen Bu Dian Meta Arianti, Esos MSI. Di sini kondisi sore, mungkin kalau bahas food estate mungkin teman-teman semua dan Ibu pasti udah tahu lah. Karena kan banyak di sosial media bahkan di TV yang sudah membahas food estate ini. Karena merupakan proyek yang dibutuhkan untuk ketahanan pangan tapi nyatanya kurang maksimal. Oke, di sini saya akan jelasin tamat dari pendahuluan. Nah, sini ada nih saya buat dari pendahuluannya. Mungkin kalau secara singkat bisa dibaca, Proyek Food Estate itu kan program yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan secara nasional gitu kan. Kalau secara definisi dan tujuannya itu. Nah, tapi kenapa sih di Indonesia kok food estate-nya kok nggak berhasil gitu loh. Dan nah, itu kan dari berita yang saya baca, yang BBC News itu ya nanti mungkin akan kita jelasin lah, kita bahas dan akan saya jelaskan menurut pandangan saya. Kalau di sini bisa dibaca kan, Proyek Food Estate adalah program yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan lahan pertanian. Nah, intinya seperti itu secara gampang ya. Ketahanan pangan nasional, kenapa sih pangan itu penting gitu kan? Karena ya di Indonesia sendiri itu bahkan yang katanya negara agraris ini nyatanya masih ada impor beras gitu kan. Itu udah pasti. Oke, karena sudah tahu definisi dari food estate, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada tujuan dari proyek food estate. Ya, tujuan proyek food estate ini di sini saya akan cuman buat 4 ya, karena langsung ke intinya aja secara singkat. Nah, yang pertama ada meningkatkan ketahanan pangan, itu udah pasti. Kedua ada meningkatkan produksi pertanian. Ketiga ada pengembangan ekonomi daerah. Keempat ada meningkatkan infrastruktur pertanian. Nah, di sini nih, kalau dari tujuan proyek food estate itu, ya pasti ya ketahanan pangan dong, itu udah pasti. Terus yang kedua, ada produksi pertanian, meningkatkan produksi pertanian. Ya tentunya dengan dibukanya berbagai lahan berhektar-hektar untuk sawah atau padi, ya pasti produksi pertanian meningkat gitu kan tujuannya. Ketiga, pengembangan ekonomi daerah. Ya ini udah pastilah, karena kan petani-petani di Indonesia itu, kalau yang pernah saya baca dan saya tahu ya, itu kan dia selain susah nanamnya, susah juga untuk menjualnya gitu. Karena kan kalau jual bahan pertanian ini pasti ketengkulak gitu kan. Kalau di daerah-daerah pelosok yang belum ada, yang pemerintahnya belum maksimal lah dan memberikan bantuan. Terus yang keempat, infrastruktur pertanian. Nah, mungkin kalau kalian rekan-rekan pernah ke daerah pelosok, pasti ada beberapa infrastruktur pertanian tuh yang belum terlalu maju lah, masih kering, masih mengandalkan tradisional banget. Mungkin itu ya tujuan dari food estate itu ya sebenarnya sih meningkatkan infrastruktur pertanian gitu kan. Nah, selanjutnya kita bahas ke konflik. Nah, di sini ada sumbernya saya cantumin kalau emang yang mau baca secara detail, bbc.com Indonesia artikel. Saya jelasin secara singkat di sini dan di PPT ini juga udah saya singkat lah dan rangkum. Nah, kalau dari pandangan saya kesimpulannya ya dari sumber di atas ya sumber BBC di atas itu ya banyak masalah emang kan, dimulai dari bibit unggul yang kurang cocok, yang katanya sih kalau dari saya baca itu numbuhnya itu nggak maksimal gitu, pendek jadi mudah terendam air. Kemudian dari tanah gambutnya yang pH-nya terlalu asam yang tidak cocok untuk padi. Kemudian ada sungai. Kalau sungai yang meluap ketika hujan dan ketika kemarau itu tandus gitu kan. Itu kan agak kurang cocok sebenarnya kalau kata para petani gitu kan. Terus kalau di akhir itu saya baca dalam konflik di atas itu seolah-olah pemerintah itu mengklaim bahwa ini sudah dibantu pemerintah walaupun petani masih belum merasa terbantu gitu kan. Nah, karena petani ini ngerasa belum dibantu oleh pemerintah, makanya petani ya akhirnya dari awal yang bibit unggul yang diberikan pemerintah itu ya gak dipakai gitu kan karena nggak tumbuh nih bagi petani. Sehingga petani ini ya mencoba menanam dengan tanaman yang lain yang maksimal lah yang supaya menghasilkan. Karena kan petani ini juga butuh uang ya buat keluarganya, kebutuhan sehari-hari lah. Nah, akhirnya mereka nanam kelapa sawit dan ada juga yang sebagian tanahnya tuh katanya ya ada yang dibeli oleh perusahaan sawit gitu kan. Jadinya ini udah melenceng nih dari tujuan awalnya. Nah, pemerintah ini bukannya memaksimalkan atau mengevaluasi secara keseluruhan yang di Kalimantan Tengah, pemerintah malah berencana membuka food estate yang baru di Papua. Dan yang dimana masyarakat Papua tradisional sana ya dia menolak gitu. Dia nggak mau nih hutannya dibabat habis untuk dijadikan food estate karena ngelihat mungkin bisa jadi karena dia ngeliat Kalimantan Tengah yang kurang maksimal hasilnya gitu kan.
Mungkin bisa jadi juga dari adat istiadat di sana gitu kan. Nah, ini contoh fotonya yang saya ambil dari sumber BBC di atas. Kemudian lanjut ke, nah ini pandangan saya terhadap proyek food estate. Ya, kalau sejujurnya sih saya kurang setuju ya dengan cara proyek food estate ini dijalankan. Karena bisa dilihat sendiri, ya di mana tujuan awalnya food estate malah jadi lahan nganggur, bahkan lahan nganggur dan malah jadi kelapa sawit gitu kan. Udah melenceng banget dari tujuan awalnya kalau menurut saya. Terus juga proyek ini yang awalnya bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan justru alihkan fungsi dari sawah menjadi kebun sawit. Tadi udah saya jelasin juga. Kemudian nah yang di akhir ya tadi saya bilang gitu kan. Hal ini bertentangan nih dengan tujuan awal proyek tersebut. Yang dimana harusnya jadinya padi kok malah jadinya kelapa sawit gitu kan. Itu kan udah melenceng banget nih terhadap tujuan awalnya. Udah nggak tercapai lah. Kemudian kita bahas dari sisi etika bisnis. Nah, analisis etika bisnis di sini menurut saya ya isu etika utama dalam proyek ini adalah greenwashing gitu kan. Apa sih greenwashing itu? Pasti mungkin sebagian orang di sini udah pada tahu lah greenwashing itu apa. Saya jelasin secara singkat ya, greenwashing itu ya seolah-olah ini suatu perusahaan mengklaim bahwa bahannya ini ya 100% ramah lingkungan gitu kan. Padahal saat implementasinya pada kenyataannya ya nggak begitu gitu. Nggak ada ramah-ramahnya ya kayak kejadian di food estate ini. Nah, klaim yang kemudian yang kedua, klaim yang dibuat tentang ketahanan pangan tidak didukung oleh tindakan nyata dalam proyek ini dan perubahan penggunaan lahan melanggar etika lingkungan. Nah, ini juga dari etika bisnis sudah agak melenceng sih menurut saya. Karena kan ketahanan pangan ini pas di akhir-akhir ini udah nggak didukung nih si petaninya. Karena padahal petani udah ngeluh bahwa bibitnya ini nggak bisa numbuh. Bukannya dikasih solusi sama pemerintah. Pemerintah mengklaim ya kamu usaha sendirilah seolah-olah kan seperti itu gitu. Petaninya disuruh mandiri padahal petaninya udah nggak bisa gitu tanpa bantuan pemerintah. Butuh entah tanahnya dibuat secara subur atau bibitnya diganti gitu kan maksud petani mungkin seperti itu ya yang saya tangkap. Kemudian yang ketiga ya prinsip transparansi, tanggung jawab dan integritas tidak terpenuhi. Kalau dari berita di atas konfliknya itu ya pemerintah ini agak kurang transparansi gitu dan tanggung jawabnya juga kurang dan integritas juga ya kalau udah kayak gitu sih udah pasti integritasnya agak kurang lah ya yang menyebabkan proyek ini berujung gagal seperti itu. Kemudian lanjut ke rekomendasi dan penyesuaian menurut saya. Nah, yang pertama untuk rekomendasi penyesuaian ada satu, perkuat pengawasan dalam penegakan hukum agar proyek ini sesuai dengan tujuan awalnya. Ya, ini pasti lah ya. Suatu rencana harus untuk membuat proyek besar, suatu rencananya harus serapi mungkin dan penegak hukumnya jelas gitu kan. Kalau ini kan udah gagal tapi nggak ada ya apain gitu. Yang bikin gagalnya kita nggak tahu siapa, yang disalahin siapa, dan nggak ada proses lebih lanjutnya dan akhirnya ya lahannya nganggur aja gitu malah jadi kebun sawit. Apakah emang gimana gitu kan maksudnya? Kedua ya libatkan masyarakat lokal lah dalam pengambilan keputusan. Karena kan masyarakat lokal yang paling tahu lah untuk unsur-unsur tanah di sana cocoknya itu apa gitu kan. Nah kalau emang mau nanam di sana ya minta dukungan dari masyarakat lokal lah supaya membantu perekonomian sana juga dan ya memudahkan dalam komunikasi dan dalam menanaman padi kan juga mereka lebih paham lah pasti dengan struktur tanah di sana. Kemudian yang ketiga, promosikan diversifikasi pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada kelapa sawit dan mendukung produksi pangan yang berkelanjutan. Nah, ini di sini ya dari pemerintah juga harus memberikan diversifikasi pertanian supaya dibagi nih. Kita nih mau fokusnya bergantungan pada pangan apa ke kelapa sawit gitu kan. Karena orang lokal sana karena kelapa sawit lebih menghasilkan, jadi masyarakat lokal sana lebih milih kelapa sawit. Karena untuk itu kan salah satu mata pencaharian mereka gitu kan sebagai petani. Begitu sih. Terus yang keempat kemudian ya edukasikan masyarakat tentang pentingnya pertanian berkelanjutan dan manfaat jangka panjang dari ketahanan pangan. Ya di sini menurut saya sih peran pemerintah juga sih. Gimana caranya mengedukasi komunikasi yang baik kepada masyarakat lokal di sana dan petani di sana. Apa sih dampaknya gitu loh kalau ketahanan pangannya bagus. Yang kepanjang itu apa gitu kan. Misalkan kayak kalau beras kita berlimpah, ya pasti harga beras pasti turun lah. Nggak kayak sekarang kan bisa dilihat beras hampir tiap tahun naik terus gitu. Bahkan bukan hampir sih, pasti tiap tahun pasti harganya naik. Seperti itu. Nah, itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan teman-teman sekalian.